Kok muka putih banget di sini. Udah biarin. Kamu di Hongkong berapa lama, Mbak? Ini taruh di bawah, Mbak. Soalnya dingin itu. Lihat tuh. Casnya. Lembab ya. Pokenya masih ditaruh di sini ya? Apanya? Pokenya, alatnya tadi. Buat Ini, taruh sini tadi. Taruh sini nggak? Taruh sini nggak? itu. Oh, wah. Sudah, nggak apa-apa tuh. Oke. Lihat paspormu ya. Cek dulu paspor. Berapa lama sih kamu di Hongkong, Mbak? Pas habis potongan 6 bulan masuk ke 7 bulan baru seminggu ini 7 bulan. 7 bulan baru seminggu ini? Iya. Sama umur berapa sekarang? 47 masuk ke 48. 47 masuk ke 48. Iya. Kamu bulan Maret datang ke sini tahun 2021, benar nggak? Yes. Kenapa kamu di interminate? Itu salah paham, Miss. Itu majikan tiba-tiba pulang sekolah itu saya harusnya kan gajian terakhir ya. Udah gitu saya lihat ini surat kertas. Aku pikir tanda tangan gajian kan. Ternyata saya juga paham kan ya namanya interminate gitu. Terus dari PT saya hubungin gitu. Katanya jangan dulu tanda tangan sebelum kamu tahu isinya gitu. Betul. Nah, ada tuh. Ya udah dia maksa-maksa marah-marah kan. Saya bilang salah saya apa kayak gini sebelum itu. Kamu semalam suruh jaga anak saya suruh tidur. Oke, anaknya nggak mau mang-mang, saya nyalakan. Udah begitu. Dia lihat, saya tuh ngomong begini, Miss. Mami pakai malam pulangnya gitu. Tapi saya melewati melintasi CCTV. Di situ dia salah paham. Dia anggapannya saya mampak. Mampak menurut dia itu pak you. Demi Allah, demi Rasul, saya tidak pernah berkata seperti itu. Saya hanya, Mami pakai pulang malam sih, aku bilang gitu, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lah kenapa kamu di rumah majikan pakai bahasa Indonesia, padahal mereka kan nggak paham bahasa Indonesia? Mereka nggak ada kan, sedang keluar. Sedang itanya itu ibaratnya menggerutu diriku sendiri gitu loh. Menggerutu kan nggak perlu keluar ke kata-kata. Menggerutu kan dalam hati kan bisa. Iya, emang maaf saya juga tuh emci ya dadai. Tapi saya tidak seperti Anda katakan apa maksudkan Mami Pak itu tidak. Saya tidak seperti itu berkata. Saya menahan diri, membela diri, saya tidak pernah menghina majikan karena dia yang menggaji saya. Saya udah katakan, kata Ibu PT juga bilang gini, kamu tetap minta maaf, jangan ngeyel, jangan oke mem. Bener. Saya cuma tumci. Saya tidak punya rasa memaki, menghina, menghujat majikan karena dia bos saya. Saya bilang gitu. Udah saya hanya diam. Dia mencak-mencak harus tanda tangan, kamu tanda tangan gitu. Ya saya tak berdaya lah. Saya nggak bisa ngomongnya, hanya diam. Ya udah ikutin aja coba nanti biar agennya nggak tanggung jawab juga. Saya udah dijemput dari majikan kemas. Hari itu tanda tangan, hari itu keluar. Tanggal 7 kemarin. Agennya juga bingung katanya gitu. Saya juga bingung katanya, saya nggak punya boarding house, terus saya harus bagaimana? Kamu cari lo teman kamu yang bisa ini katanya kamu berlindungnya. Saya kan baru ya, saya belum ngerti. Saya ingat aja di sini, ya ampun, saya itu harus bagaimana? Saya coba ngikut orang kemarin malam pertama itu ngekos ya malam pertama itu ngikut orang yang toko apa gitu, tempat dia jagang itu. Saya tidur di situ. Udah begitu, saya keluar lagi besoknya, ngikut teman saya lagi tuh ke Tunmun, itu lagi mencarikan solusi. Mentok lagi saya udah. Kata agen ini harus begini katanya kan. Harus begini itu harus seperti apa? Ke agen katanya hubungin PT kamu, saya hubungin PT itu, hubungin saya tanya ke agen saya, ini saya bagaimana? Saya perlindungan saya hanya Anda di sini untuk nolong saya, katanya. Terus kata dianya begini, Miss, pakai bahasa Inggris kan di HP itu katanya gitu. Sekarang katanya terminator sulit ya katanya untuk cari majikan. Hanya itu jawabannya. Nah saya juga masa keluar lagi gimana? Masih bisakah saya ini mencari majikan lagi dengan perkara saya mungkin yang ada di saya seperti ini dengan kondisi saya seperti ini gitu loh. Kamu non? Dari Indonesia. Bukan iya, kamu non. Kamu sudah pernah keluar negeri sebelumnya? Pernah. Singapura. Berarti pakai bahasa Inggris kamu ya? Oke. Selama kos di luar kamu bayar? Kemarin bayar sekali itu yang berapa?
Ya 60 waktu kemarin itu tuh. 60. Itu juga saya belum sempat ketemu orangnya. Orang sayanya buru-buru harus nyari majikan, kata PT. Kamu hubungin ini, hubungin ini. Saya bener-bener Miss keliling Hong Kong. Terus pertanyaannya kan kamu punya uang ini 10.000. Iya. Masih dipegang kamu? Iya, itu yang benar man. Sebagian saya kirim Indo karena pas hari gajian anak saya kan butuh. Nah, sisanya saya pegangin gimana caranya saya masih bisakah gitu loh. Bisa dan tidak itu tergantung juga dari satu dari umur, dua dari pengalamanmu yang nggak ada di Hong Kong sini. Ini sangat mempengaruhi sekali. Dan kamu juga tidak bisa pindah PT ataupun pindah agent. Oke lah, nggak masalah. Yang penting ada harapan buat saya tanya Miss Yuni yang udah biasa nangin anak-anak. Sekalipun pulang Indonesia, ada harapan nggak balik lagi ke Hong Kong tapi tidak lagi potongan. Dan saya juga berharap masih ada tanggungan di Indonesia yang harus bertanggung jawab. Gitu loh. Artinya kalau nggak potongan kayaknya nggak mungkin juga. Kan kamu ngulang lagi ke Indonesia, tapi potongan berapa banyak saya kurang tahu karena saya kan bukan agent, saya menurut pengalaman saya. Jadi kamu pulang Indonesia kemungkinan besar kamu masih ada potongan, tidak tahu 1 bulan atau 2 bulan. Ini yang pertama. Kedua, apakah ada harapan? Sebenarnya harapan itu tergantung dari kamu. Kalau kamu merasa tidak ada harapan, ya nggak ada harapan. Tapi saya rasa masih bisa. Saya rasa masih bisa. Tapi saya pribadi saya tidak ada untuk sementara ini, apalagi baru 7 bulan. Baru 7 bulan. Dan kita harus meminta bantuan ke PT-mu untuk buka kunci, mau buka ini, buka itu. Itu sangat kesulitan bagi kita yang bukan agentmu. Yang bukan agen. Iya, gitu. Apakah itu harus kerjasama dengan PT itu sendiri? Betul. Harus ada kerjasama. Yang diarahkan itu. Betul. Cuma. Mau bayar Thai. Alah. Ambilin Mbak. Mau bayar Thai. Masuk aja cepetan Mbak. Masuk. Oke. Jadi intinya adalah karena posisimu masih baru, bukan saya tidak mau menolong, tapi intinya karena terbentur oleh peraturan. Jadi untuk sementara nggak bisa. Saya sendiri mengatakan tidak bisa membantu. Kamu tetap harus pulang ke agenmu sendiri dan cari majikan di situ. Karena kalau agenmu sendiri pastinya bisa. Kalau agenmu sendiri. Kalau dia nyerah kayak gitu gimana kayaknya dia? Ya berarti dia memang nggak ada niatan untuk membantu. Itu dia. Kalau kamu anakku sendiri seperti dulu aku kerja di agent, anakku 4 bulan pun aku bisa membantu dia. Walaupun cuma 4 bulan. Paham nggak? Jadi intinya ini bukan di kita. Intinya di agentmu juga nggak membantu kamu. Ya cari solusi gimana Miss? Aku minta tolong Miss Yuni. Biar saya ibarat kalau masih bisa pulang Indo tuh saya dapat lagi majikan lagi, apakah masih bisa gitu kalau agennya seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, karena saya tidak bekerja di agent, saya cuma ngasih solusi. Cara terbaik adalah kembali lagi pada agenmu. Itu kalau agenmu tidak tanggung jawab. Nah ini yang sangat sulit sekali. Kenapa saya selalu bilang, kamu bayar potongan sama dia, otomatis dia yang harus bertanggung jawab atas kamu. Setidaknya membantu kamu. Tapi kalau dia aja angkat tangan, saya pribadi nggak bisa. Kalau di Hong Kong memang kamu nggak bisa, saya. Harapannya tipis. 1 dari umur, 2 pengalaman nggak cukup. Dan memang nggak ada alasan di sini. Kalau alasannya di sini karena nggak butuh pembantu atau apapun itu nggak apa-apa. Itu apa? Enggak ini yang menghambat saya itu dia nggak memberikan alasan apapun gitu. Betul. Nggak ada alasan apapun. Terus saya sebagai ibaratnya yang masih punya niat bekerja lagi, saya harus bagaimana gitu? Ngomong ke majikan atau bagaimana gitu? Nggak bisa Mbak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tetap harus pulang. Dan ini adalah sekali lagi agentmu nggak ada boarding house, tapi kamu kan tetap tanggung jawabnya agent. Karena di sini kan sampean kecuali sampean di interminate sampean nggak dapat uang, sampean di sini dapat uangnya 10.000. Bukannya saya tidak mau menerima kamu, tapi kan tidak adil buat anak-anak yang di interminate di luar sana gitu loh. Jadi sambil kamu cari boarding house, aku boleh nampung kamu di sini. Tapi cuma 2-3 hari. Nah, iya, sambil saya nanya ini, saya sambil nanya bisakah atau ada harapankah untuk saya gitu? Kalau di Hong Kong tidak solusinya bisa. Bagaimana untuk seperti saya ini gitu loh. Untuk sementara kalau di Hong Kong memang tidak bisa sama. Kalaupun sampean mau pindah, sampean harus tinggal dulu di Indonesia setahun. Mungkin saya kalau ada majikan bisa bantu kamu proses lagi. Tapi kalau kamu sekarang meminta saya membantu kamu, saya nggak bisa. Karena terbentur peraturan yang ada di Indonesia bahwa kamu nggak bisa pindah agent. Kecuali PT itu yang memberikan agent lain. Betul. PT itu. Betul. Ini ada PT kemarin, PT yang ibu saya PT itu, makanya saya juga kan belum paham banget ya Miss.
kan semua bilang, kamu gimana caranya cari majikan? Itu ibu PT ku. Nah, kalau di situ jelas karena dia yang mengarahkan. Karena dia yang mengarahkan. Bisa itu. Ya, dia harus sama agent tersebut yang kerjasama dengan PT-mu. Kalau saya nggak bisa. Lah iya, si ibu PT itu kan memberitahukan. Kamu ke agent ini, kamu ke agent ini cari majikan. Berarti benar loh, dia yang ada kerjasama. Dia. Benar. Kalau dia mengarahkan ke sini, ke situ, ke sini, berarti itu kerjasama dengan dia. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Kalau dia ada kasarannya, oh, udah gini aja Mbak, kamu datang aja deh agent A. Nah itu gitu loh. Kalau nggak agent A, ke agent K. Itu kerjasama. Berarti mereka ada kerjasama. Begitu. Betul, ada kerjasama. Makanya saya minta solusinya Miss Uni. Betul. Sudah mentok banget kemarin keliling Hongkong loh. Maksudnya keliling Hongkong? Cari agent sana, cari agent sini. Bagaimana saya harus? Nggak bisa kalau kamu cari agent sana sini kan tidak ada kerjasama. Menurut Miss Uni, makanya saya tanyain ke Miss Uni sejauh-jauh ini. Bagaimana caranya? Apakah emang harus tetap kita desak itu agent itu? Tidur di pintu situ, jangan keluar dari situ. Jangan sampai segitunya. Makanya itu yang bikin saya tetap optimis gimana cara saya juga masih berharap gitu loh. Karena kekuatanmu itu saya rasa kamu pasti bisa. Karena kekuatan kepercayaan itu merubah segalanya. Saat orang lain mengatakan tidak bisa, saat kamu percaya, kamu pasti bisa. Tapi yang harus ada kerjasama. Percaya aja nggak cukup tanpa usaha. Tapi saya suka karena kamu berusaha mentok sampai kemarin pun nggak ada orang, kamu tetap nunggu di depan rumah. Pada akhirnya kaget aku kenapa kamu nggak bawa baju. Dan ingat uangmu jangan dikirim semua karena kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini. 1.000 buat anak saya. Jadi dipegang sendiri soalnya ada kejadian beberapa anak itu karena apalagi bukan saya tidak mau. Yang di sini kan yang kasus saja. Bener nggak? Kalau saya nerima satu orang yang interminate padahal dia punya uang 10.000, nanti yang lainnya cemburu. Betul. Jadi karena kamu kemarin ngomong, sekarang kamu pelan-pelan cari dulu, tanyain di mana ada kos-kosan Mbak, karena aku tinggal di rumah Miss Uni sementara aja. Jadi kalian konsultasi. Betul. Jadi saya tuh nggak ada masalah, cuman kan karena ntar kalau sini lebih dari 3 itu tetangga komplain, makanya aku bilang sama mereka nggak boleh buka jendela karena di sini privasi kan, sama lihat sendiri kan privat bener nggak terbuka dan apa itu orangnya itu sini sepi banget gitu loh. Jadi kenapa aku bilang ngomong pun nggak lebar, malam pun nggak boleh ngomong banyak karena ini cuma penampungan sementara buat kalian. Jadi intinya sampean harus kembali lagi sama agentmu, kalau nggak nanya sama PT-mu. Ya itu biasanya ada harapannya cuma di situ. Betul. Terus tahu saya dari YouTube. Facebook. YouTube ya, saya ikutin YouTube-nya, makanya saya optimis banget gimana caranya ya namanya sudah berusaha kan kita mencari solusi walaupun tidak mencari keberuntungan dari Miss Uni. Gitu. Bukan kan kadang-kadang mencoba sesuatu kepercayaan itu beda. Sesuatu kepercayaan itu beda. Kalau kamu percaya kamu pasti bisa, itu pasti ada jalan. Makanya saya yakin ya Allah, pokoknya saya tetap aja nih berusaha kemana saya langkah kaki saya. Tapi sekarang kok lebih fresh ya, kemarin kayaknya linglung, bingung gitu kenapa? Kemarin kayak bingung, hari ini pagi ini kayaknya lebih ceria. Ya, saya percaya diri aja sih ya. Jadi orang tuh saya nggak cengeng dan saya nggak lemah. Bagaimana kata Tuhannya emang belum rezeki ya udah. Betul. Mungkin ada jalan di tempat lain. Betul. Nah itu saya suka. Saya percaya diri aja gitu. Artinya saya sudah berusaha ketemu Miss Uni ya. Jauh-jauh. Tapi saya tahu orang Bogor itu orangnya kuat-kuat. Ya, asli Bogor. Saya ya. Asli mana? Siapa? Bogor. Iya. Oh, oke, orang-orang kuat ini orang-orang Bogor. Di Singapura berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Terus di Hong Kong 7 bulan saja. Karena majikan tidak suka. Iya, itu pengaruh masih di imigrasinya kalau nggak ada alasan begitu, Miss. Kalau kamu pulang Indonesia nggak ngefek. Kalau kamu pulang Indonesia nggak ngefek, nggak apa-apa. Kemarin kok ada yang bilang nggak ada jurnal komplit lah, ini paspor jurnal komplitnya keluar. Ya udah nggak apa-apa, wis istirahat di sini sambil hubungin agentmu sama PT-mu terus sama cari kos-kosan lain. Ya. Ya wis, itu aja kan, ada yang lain lagi? Ya, cuman itu sih kalau harapan saya masih bisakah mencari majikan sebelum saya waktunya pulang, itu aja pertanyaan saya. Bisa. Tapi di agen yang sama. Di agen yang ditunjuk PT-mu. Yang ditunjuk sama ibu PT-nya. Betul. Oke. Ya udah, tak tutup sini dulu ya sebentar ya. Ya udah buat teman-teman, saya suka banget dengan kekuatan mbaknya ini, dimana dia sangat kuat sekali, dia yakin dan percaya. Kameranya terlalu putih ya, karena mungkin sinar matahari. Jadi saat kita percaya kita pasti bisa, dan saya cuma bisa bantu doa. Kamu pasti bisa. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, Bapak.